Nah, buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas minimal 2 tragedi Bi'ru Ma'unah dan perang Bani Nadir. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa setelah perang Uhud itu ada yang merangkai perang Uhud itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Hamratul Asad, ya, peristiwa pengajaran orang-orang kafir Quraisy setelah perang Uhud itu adalah bagian dari perang Uhud itu sendiri. Yang kedua, fungsinya adalah memulihkan secara psikologis tentang sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kekalahan perperangan itu merenggut 70 orang sahabat terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membangun opini bahwa di awal itu terdengar keluar bahwa orang-orang kaum muslimin kalah dalam perperangan. Nah, Rasulullah SAW membangun strategi mengejar kafir Quraisy, menantang mereka kembali, dan itu yang diajak hanya orang yang ikut di perang Uhud. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah opini itu terbangun, ya, di kalangan kota Madinah dan Mekah dan sekitar kota Mekah dan Madinah bahwa tantangan Nabi itu tidak disambut oleh orang-orang kafir Quraisy. Berarti ada titik bahwa tidak kalah secara total. Ya, tidak kalah secara total, namun ketika orang-orang mukmin mengejar kafir Quraisy ketika itu ternyata mereka tidak mau kembali untuk melawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan menurut saya bahwa Nabi dengan para sahabat, makanya disebut dengan sahabat, Pak. Sahabat itu orang-orang yang kategorinya adalah dalam istilah al-Islam namanya al-isar. Al-isar itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Namanya al-isar, yusiruna ba'duhum. Kenapa? Karena mereka rela, karena berapa yang tinggal? 630 yang tertinggal itu terluka-luka parah. Diajak perang lagi di hari Ahad, baru pulang sore, Pak. Sore hari di hari Sabtu baru pulang, kondisi terluka. Hari Ahad pagi diajak perang lagi. Dan rata-rata yang ikut perperangan Uhud itu terluka, Pak. Dan Masya Allah, mereka kembali dari Hamratul Asad dan ternyata tidak sampai di sana. Seperti ekspedisi Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah ini nanti adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini wafat karena memang luka juga. Walaupun ekspedisinya dimenangkan oleh Abu Salamah dan beliau pulang, ternyata kondisi lukanya yang begitu parah dan akhirnya Abu Salamah wafat. Dan nanti Ummu Salamah dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke ekspedisi Abdullah bin Unais dan misi Raji juga seperti itu, pengkhianatan orang-orang kepada baginda Nabi Muhammad, orang-orang yang berkhianat kepada Nabi. Dan tragedi yang paling memilukan di antara, hampir sama ya, Uhud nanti 70, ya, Uhud 70. Di tragedi Bi'ru Ma'unah juga 70 orang, Pak. Masya Allah. Apa yang terjadi di Bi'ru Ma'unah ini? Di Bi'ru Ma'unah ini ada seseorang namanya Abu
Barra bin Amir. Ya. Jadi Abu Barra ini datang ke Nabi, ya, datang kepada Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, kirimlah utusanmu untuk mengajarkan Al-Quran ke Bani Nadaj. Dan dia, Abu Barra ini diajak oleh Nabi, ayo masuk Islam. Abu Barra ini tidak mengiyakan juga tidak menidakkan, diajak Islam. Tapi apa baginda Nabi Muhammad? Nabi itu punya firasat. Apa kata Nabi? Aku khawatir mereka, tentang mereka, maksudnya 70 orang sahabat yang akan dikirim ini, aku khawatir, kata Rasulullah, tentang mereka, kemungkinan yang terburuk dari keselamatan mereka. Apa kata Abu Barra? Beliau mengatakan, aku jaminannya ya Rasulullah. Nah, jadi Masya Allah Pak, pengkhianat itu dari zaman dahulu sudah ada. Jebakan-jebakan itu sudah ada. Maka kita ini harus tahu diri. Kita itu lemahnya di mana, Pak? Lemahnya di mana, Pak? Kira-kira kita? Di perut kah? Ya. Atau di harta kah? Atau di perempuan kah? Ya. Disodorin dikit langsung kelebak. Seperti ayam yang disembelih itu. Yang disembelih itu kalau sudah dipotong masih bisa lari toh Pak? Masih bisa lari. Nah, tapi kalau orang disembelih, disembelihnya enggak tanggung-tanggung. Bukan disembelih berdarah, bukan. Disembelih dengan disembelih dengan harta, disembelih dengan uang, disembelih dengan perempuan, ya. Malam-malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, ngucap assalamualaikum. Tapi yang datang parasnya paras Maroko. Ya, kata Ustadz saya, perempuan yang cantik itu orang-orang Maghrib, orang Maroko, karena Maroko itu atasnya Perancis. Ya. Makanya orang Maroko ini juga bisa berbahasa Perancis. Coba malam-malam hari, jam 11:30 malam, jam 1 malam, assalamualaikum Pak Yai. Wah, dibuka, wah, ternyata Zubaidah. Bagaimana Ustadz, mau dipijit malam hari ini? Ustadznya kan mikir-mikir, ya. Ditolak ya sayang, ya. Tapi itulah yang terjadi, dan itu yang dilakukan oleh Najat. Najat ini, Barra ini mengatakan, aku akan jamin 70 orang itu akan selamat. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang terjadi, maka kita lihat di Ibnu Ishaq menyampaikan seperti ini dalam kitab As-Sahih. Beliau mengatakan jumlah yang diutus oleh Nabi itu clear 70 orang. Dan dipimpin oleh Munzir bin Amru. Jadi yang 70 orang ini anak-anak muda penghafal Quran, Pak. 70 orang anak muda penghafal Quran, pemimpinnya Munzir bin Amru. Berarti dari yang 70 orang ini, yang paling kuat Qurannya adalah Munzir bin Amru ini. Insya Allah. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi Pak? Mereka ini 70 orang ini, kebiasaan mereka di kota Madinah itu adalah mereka pagi hari mencari kayu, setelah itu kayu itu dijual. Setelah itu harta hasil penjualan itu diberikan kepada ahlus sufah yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu. Diberikan ke masjid, orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu. Hidup mereka seperti itu. Mencari nafkah bukan untuk diri mereka sendiri saja, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ini yang dikerjakan oleh 70 orang ini. Kebaikan-kebaikannya
luar biasa. Tiba di Bi'ru Ma'unah. Ini Bi'ru Ma'unah ini kampung. Kampung mana? Bani Amir. Jadi dan perkampungan Bani Hurrah bin Salim. Jadi Bani Amir dan perkampungan Bani Hurrah bin Salim. Sampai di sana mereka istirahat. Ketika istirahat inilah kemudian mengutus Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini saudaranya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini adalah sahabiyah. Ada sahabat, ada sahabiyah. Sahabiyah berarti perempuan, ya, perempuan tapi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram bin Milhan ini mengantarkan surat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Amir bin Tufail. Apa kata Amir bin Tufail setelah menerima ini? Dia tidak mengindahkan surat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dia lakukan? Haram bin Milhan ini ditombak dari belakang. Ditombak dari belakang. Jadi tombaknya itu tidak tanggung-tanggung, tidak hanya ditombak dari belakang tapi tembus ke dada. Ya, tembus ke dada. Insyaallah Haram bin Milhan. Saya tidak bisa membayangkan. Asar itu, di waktu asar itu kan kita ini kan dilaporin Pak sama malaikat pencatat itu. Setiap asar kan berganti malaikat. Pergantian shift pas pampres. Ganti lapor ke atas. Ya Allah, apa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tadi itu. Ya Rasulullah, ya Allah, mereka sedang sholat, mereka sedang mengaji, mereka sedang berzikir. Nama-nama itu Pak, nama-nama itu, nama-nama orang-orang yang soleh ini nanti akan dikenal di wilayah malaikat. Karena malaikat ini tidak semuanya bisa turun ke muka bumi. Nah, malaikat ini ada yang diperbolehkan turun hanya ke Baitul Izzah. Kan lapisan langit itu kan 7 lapis. Malaikat itu terbiasa tawaf kalau di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Jadi, saya contohkan. Ini Ka'bah. Ini langit pertama, tempat tawafnya malaikat yang disebut dengan Baitul Izzah. Berapa ribu malaikat yang tawaf di sini? 70.000 malaikat yang tawaf di sini. Nanti per lapis itu malaikat tawaf sampai ke langit ke-7. Ke langit ke-7 ada namanya tempat tawafnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Nah, jadi kenapa kita tawaf? Karena juga itu adalah bagian dari amalannya para malaikat. Jadi malaikat itu tawaf sebagaimana dia tawaf dari atas sampai ke bawah. Nama-nama itu Pak, nama-nama yang masyhur itu dikenal oleh para malaikat. Nah, termasuk Haram bin Milhan ini. Masya Allah. Karena itu tadi Pak, ditusuk dari belakang, namanya harum di kalangan para malaikat. Jadi dirindukan Pak. Jadi ada orang yang dirindukan oleh malaikat. Tapi ada orang, Masya Allah, saya sedikit ceritalah. Ada perempuan, perempuan yang menjaga dirinya dari gangguan gangster. Dia takut jalan pulang di Amerika Serikat ke rumahnya, gangnya sempit, tapi dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya Masya Allah, apa katanya? Ya Allah, aku telah jaga semua perintahmu ya Allah, menutup aurat ini, menutup apa yang semestinya aku tutup. Apa yang dia minta? Ya Allah,
karena aku ini sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, maka jagalah diriku ini ya Allah dari orang-orang yang menggangguku ya Allah. Karena memang gang itu tempat tumpulnya gangster. Karena dia pulang dari kampusnya sudah agak malam, di depannya itu ada perempuan yang tidak pakai jilbab, ditarik masuk ke dalam, diperkosa. Nah, dia yang melaporkan nanti ke polisi. Tapi apa yang terjadi ketika dia lewat? Gangster itu Pak, tidak mau melihat perempuan ini. Gak mau melihat perempuan ini, memalingkan wajahnya seperti ini. Nanti ditanya sama perempuan ini, kenapa engkau memalingkan wajahmu? Ketika diseret ke kantor polisi, apa katanya? Sungguh di belakangmu itu ada orang yang berpakaian putih-putih, besar, tinggi. Nah, pertanyaan siapakah mereka, Pak? Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanting oleh Abu Jahal ketika itu? Falyad'un nadiyah sanad'uz zabaniyah. Jadi orang muslim dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh orang lain dia terkapar dengan kematian, tapi bal ahya, tapi mereka hidup, ya. Jadi jangan kira ya kita kasihan ketika ada orang yang berjuang di jalan Allah lalu wafat, tapi ketahuilah mereka bertemu dengan Allah bal ahya. Sama dengan ibu-ibu. Mungkin ada saudaranya ketika melahirkan dan setelah melahirkan wafat. Masya Allah. Itu syahid. Ya. Salah satu orang yang syahid itu adalah ibu-ibu yang ketika melahirkan meninggal. Ya. Alangkah indahnya. Haram bimilhan ini termasuk diantaranya yang dimuliakan oleh ribuan malaikat. Lah, kemudian musuh Allah itu segera mengajak kaum yang lain untuk memerangi kaum muslimin yang tadi. Anak-anak muda itu 70 orang tadi. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau ada dari kabilah Ishah, ada Ra'il dan Zakwan. Jadi ini kabilah-kabilah yang mau diajak negosiasi sama siapa? Haram bimilhan tadi untuk memerangi kaum muslimin ketika itu. Namun sahabat-sahabat yang ada sedang istirahat tadi dipanah, Pak. Semuanya wafat kecuali Ka'ab bin Zaid. Jadi Ka'ab bin Zaid ini ditemukan di tengah-tengah korban dalam keadaan luka parah dan ia hidup kembali sampai nanti di perang Khandaq. Kita nanti bahas perang yang disebut dengan perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Sampai Ka'ab bin Malik ikut di perang Khandaq dan wafat di perang Khandaq. Dan dari 70 orang ini ada 2 orang yang tidak berada di tempat. Jadi selamat, Pak. Namanya adalah Amru bin Umayyah Ad-Damiri. Ad-Damiri ini nama daerah. Yang kedua Munzir bin Uqbah bin Amir. Karena tidak berada di tempat, mereka selamat. Tetapi nanti Munzir Uqbah bin Amir ini terbunuh juga akhirnya. Yang selamat hanya satu, Amru bin Umayyah. Kenapa? Karena dia masih dari golongan orang-orang Najd. Dia muslim. Dilepaskan, setelah itu pulang ke Madinah. Ya, di pulang Madinah, beliau ini istirahat di bawah pohon. Ternyata ada orang kafir tidur juga di samping beliau. Sama Ad-Damiri dibunuh, Pak. Padahal itu bukan dari golongan yang memerangi 70 orang tadi. Karena ini adalah dari Bani Kilab. Dan apa yang terjadi? Karena Nabi sudah mengadakan Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, tidak boleh saling menyerang. Maka kalau ada yang terbunuh, maka harus membayar diat. Jadi tanggungannya itu.
Makanya Nabi Muhammad ketika disampaikan oleh Ad-Damiri tentang kejadian itu, apa kata Nabi? Laqad qatalta qatilaini la udiyannahuma. Berarti kita harus bayar diat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Amru bin Umayyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari bantuan. Cari bantuan. Yang terikat dengan Sulhul Hudaybiyah itu diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah ini kan ada 3 kelompok Bani Yahudi. Yang kedua adalah Bani Nazir. Yang pertama Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ini orang Yahudi, Pak. Pertanyaannya begini, kok ada orang ribuan Yahudi di kota Madinah itu? Kenapa? Karena mereka meyakini dalam kitab mereka akan ada utusan Tuhan terakhir yang berada di negeri yang banyak kormanya. Dan yang banyak kormanya itu di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Mereka berbondong-bondong pindah dari Syam, pindah ke wilayah Madinah. Makanya terjadi 3 kelompok ini. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orang Yahudi mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Makanya disebut dengan tokoh munafik. Tokoh munafik. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka terikat oleh perjanjian Sulhul tadi, maka Nabi minta bantuan mereka. Jadi kalau ada yang harus terbayar diatnya, maka ditanggung oleh seluruhnya. Baik Yahudi, baik yang Muslim, maka dia harus menanggung. Nabi datanglah ke Bani Nazir. Ke Bani Nazir, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Meminta mereka terlibat untuk membayarkan diat ini. Siapa yang datang? Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Siddiq. Datang mereka ke Bani Nadir tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Bani Nazir kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Datanglah mereka baik-baik, Rasulullah datang baik-baik. Apa kata Naf'al? Ya Rasulullah, kami akan kerjakan apa yang engkau inginkan. Maka duduklah di sini, katanya. Duduklah di sini. Kami akan ambilkan uangnya, gitu ya. Duduklah di sini. Tapi apa yang terjadi, Pak? Nabi bersender ketika itu di satu rumah, ada Ali, ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq juga. Tapi mereka pindah ke tempat lain. Apa yang mereka lakukan? Ini orang Yahudi, Pak. Pertanyaan saya, orang Yahudi itu bisa berjanji dengannya? Susah, Pak. Gus Dur itu kan pernah melakukan pembicaraan dengan orang-orang Israel untuk membuka diplomasi di Indonesia. Gus Dur mengatakan iya. Oke, aku jadi ketuanya, katanya. Ya, aku jadi ketuanya, kata Gus Dur. Tapi pertanyaan saya, Gus Dur ketika ditanya oleh orang-orang Bani Israel itu, kapan Gus Dur? Ya, duta besar duta Israel itu ada di Indonesia. Lalu besok harinya beliau menyampaikan konferensi. Lalu menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan buka duta besar hubungan diplomasi Israel dengan Indonesia. Rame, Pak. Rame. Memang itu sengaja oleh Gus Dur. Untuk apa? Untuk menjawab apa yang mereka minta. Tuh kan, sampean tahu toh? Orang Indonesia tidak mau sama Bani Israel. Nanti perlu waktu, kata Gus Dur. Ya. Bantuannya didapatkan, tapi sampai hari ini juga tidak diberikan, gitu ya. Cerdasnya Gus Dur itu. Apa namanya? Melakukan diplomasi, ya. Diplomasi. Nah, Nabi sedang duduk-duduk, kita kembali ke tadi. Nabi sedang duduk-duduk, mereka bermusyawarah di tempat yang lain. Apa kata mereka? Siapa di antara kalian ya yang berani untuk mengambil batu
Setelah itu menimpakan kepada kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Yahudi itu, Pak. Katanya di depan mau bantu, di belakang menusuk, menggunting dalam lipatan. Nah, orang Yahudi itu begitu, menggunting dalam lipatan. Jadi Amru bin Jahsy berkata, saya bersedia, katanya. Jadi Amru bin Jahsy ini nama tokoh Yahudi, maksudnya tokoh Yahudi yang siap untuk mengambil batu dan melemparkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang Yahudi itu yang sedikit waras. Kata Rocky Gerung apa? Ya, punya akal sehat gitu ya. Apa katanya? Amru bin Jahsy ini berkata, Salam bin Mushkam, ya, ada Salam bin Mushkam. Salam bin Mushkam ini berkomentar begini, jangan kalian lakukan, karena malaikat Jibril akan menghabarkan kepada Muhammad, katanya. Coba, ini Yahudi, Pak. Yahudi yang percaya kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka itu, Pak, tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena nabi bukan dari keturunan mereka. Karena nabi dari Quraisy. Orang Yahudi itu hanya itu, Pak. Sombongnya, angkuhnya, irinya terpelihara. Nauzubillah min zalika. Jadi hati-hati. Iri, dengki, benci, nanti ujungnya sombong. Aba wastakbara. Pertanyaan saya, iblis dulu iman kepada Allah atau tidak? Iblis itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Tapi ketika Nabi datang, gak mau, Pak, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ditawarin lagi tuh Pak iblis itu. Iblis, mau nggak diselamatkan, katanya kan? Moh, kata Nabi, kata iblis. Masya Allah iblis ini, Pak. Iman kepada Allah tapi tidak taat kepada perintah. Kenapa, Pak? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Yahudi ini sama. Mereka dalam kitab mereka, keyakinan mereka bahwasanya mereka yakin akan ada utusan terakhir yang akan hidup di mana? Di negeri yang banyak pohon kormanya. Tapi persoalannya yang muncul nabinya bukan dari Bani Israel, bahkan dari Quraisy. Nah, ini yang mereka tolak. Akhirnya Jibril turun, Pak. Jibril turun. Ada yang pernah turun Jibril kepadanya? Jadi Jibril turun menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi kan Umar nggak tahu, Pak. Umar nggak tahu, Ali nggak tahu, Abu Bakar Siddiq nggak tahu. Pokoknya Nabi sudah berdiri aja. Ayo pulang. Ayo pulang, kata Nabi. Sahabat itu heran. Ya Rasulullah, urusan kita belum selesai, katanya. Kata Rasulullah, ayo pulang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Najir untuk mengatakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Ukhruju minal Madinah. Jadi Nabi itu, Pak, kalau urusan-urusan agama dipermain-mainkan, perang, Pak. Kalau urusan pribadi beliau dizalimi, beliau diam. Tapi kalau jadi ada orang mengatakan janganlah terlalu keras. Nah, ingat, Nabi Muhammad ada saatnya keras, ada saatnya memaafkan. Ya, ada saatnya harus unjuk gigi. Ada saatnya mengeluarkan pedang, ada saatnya memaafkan.
Apa kata Nabi? Ukhruju min Madinah wa la tusakinuni biha. Kata Nabi, keluarlah dari Madinah, janganlah kalian hidup berdekatan denganku, kata Nabi. Kepada Bani Nadir. Bani Nadir ini Pak, penakut. Sama dengan yang sekarang itu. Perang aja pakai popok. Penakut, Pak. Ini Nabi bilang di kota Madinah, keluarkan mereka, kata Nabi. Wa qad ajaltukum asyra. Aku beri tempo kepada kalian, kata Nabi, 10 hari. Dikasih waktu oleh Nabi. Jadi di satu sisi tegas, di satu sisi Nabi memberikan tenggang waktu kepada mereka. Faman wajadtu ba'da dzalika fabiha fadarabtu unuqah, kata Nabi. Jika setelah 10 hari itu aku dapati mereka masih berada tinggal di kota Madinah ini, kata Nabi, aku akan penggal batang lehernya. Gak tanggung-tanggung taklimatnya, pengumumannya. Ya, kira-kira kalau diumumkan di alun-alun gimana, Pak? Ada yang begini ini masih hidup, tak penggal lehernya. Wah, itu menakutkan. Dan Bani Nadir ini tak ada pilihan kecuali keluar dari kota Madinah. Tapi sebelum keluar, datanglah gembong munafik tadi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, Ustaz. Jadi orang munafik itu tidak kenal nama, Pak. Ya, Ahmad kah dia, Abdullah kah dia, siap Fatimah kah dia. Kalau munafik, yuk munafik. Apa kata Abdullah bin Ubay? Apa kata? Usbutu wa tamatta'u, katanya. Kalian diam-diam aja di sini, nggak usah khawatir. Wala takhruju min diyarikum, jangan keluar dari rumah kalian. Fa inna ma'il alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum. Aku akan bantu kalian 2000 pasukan. Kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay. Pertanyaan saya, kejadian lagi gak kira-kira? Kata Amerika Serikat, wahai Israel, aman, aku bantu. Ketika diperangi oleh Yaman, Amerika diam atau pulang kampung? Pulang kampung, Kak. Di Laut Merah itu akhirnya apa? Ketika berhadapan dengan kapalnya Yaman, berhadapan dengan kapalnya Uni Soviet, berhadapan dengan kaum muslimin yang ada di situ, apa? Kapal induknya lari, Pak. Katanya kami akan backup. Tapi apa yang terjadi? Enggak itu. Kalau itu bukan munafik, Kak. Kafir. Katanya enggak boleh menyebut kafir gitu ya. Apa katanya orang Abdullah bin fayamutunna dunakum, kami akan mati bersama kalian, kata Abdullah bin Ubay. La in ukhrijtum la tukhrijunna ma'akum wa la nuti'u fikum ahada fa inna qutiltum lanasrannakum. Kami akan bantu, kata Abdullah bin Ubay. Tapi apa yang terjadi? Kalimat ini membuat Bani Nadir tadi merasa nyaman. Kenapa? Karena dibantu oleh Abdullah bin Ubay. Berapa jumlahnya? 2000. Bayangin, nah. Jadi ada Yahudi yang akan bantu Bani Nadir. Berapa jumlahnya? 2000. Berarti kalau kita hitung-hitung, di kota Madinah itu ada berapa ribu orang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Bani Quraidah diusir oleh Nabi, Bani Qainuqa diusir oleh Nabi, Bani Nadir diusir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya, Pak, Nabi itu kan baru kalah. Ya, kan baru perang Uhud. Ada yang mengatakan bahwa perang Bani Nadir itu sebelum Uhud. Ada yang mengatakan setelah Uhud. Tapi para ulama sejarah mengatakan bahwa ini kemungkinan besar terjadi setelah perang Uhud. Kenapa? Karena Nabi ketika itu, ya kata Nabi ketika itu merasa bahwa perperangan ini berat. Kenapa? Karena kaum muslimin baru selesai perang dan terjadi kekalahan beberapa kali setelah itu. Dan ini perperangan berat. Maka Nabi menyampaikan keputusan.
Apa kata Nabi Muhammad? Ana la nakhruju min diyarina fasna ma abadalaka. Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Silahkan bertindak sesuka Anda. Ini maksudnya, ini kalimatnya orang Bani Nadir. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Nabi menyiapkan bala tentara yang cukup banyak untuk berhadapan dengan Bani Nadir, dan kota Madinah dititipkan kepada siapa? Dititipkan kepada Ummi Maktum. Nanti lihat dalam surat Abasa, ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa an ja'ahul a'ma? Yang datang an ja'ul a'ma, yang buta itu adalah Ummi Maktum. Pertanyaannya, Nabi keluar dari kota Madinah digantikan oleh orang yang buta, Pak. Pertanyaan saya, kok bisa? Memang matanya buta, tapi cahaya hatinya menerangi langit dan bumi. Itulah Ummi Maktum. Dia di antara orang-orang di Madinah ini yang menjadi bagian terbaik ketika itu adalah Ummi Maktum, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun surat Abasa. Ummi Maktum ini. Maka Nabi menyerahkan tampuk perperangan di perang Bani Nadir ini kepada seorang panglima terbaik, namanya adalah Ali bin Abi Thalib, panglima mantu, Pak. Masya Allah ya. Siapa yang tidak bangga, ya, yang menyerahkan mertua, yang menerima mantu. Ya. Sudah azan belum? Belum ya. Yang menerima mantu. Apa yang dilakukan oleh Bani Nadir? Ternyata, Pak, 2000 pasukan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay tadi datang atau tidak? Gak datang, Pak. Gak datang. Ketar-ketir Bani Nadir. Akhirnya mereka bersembunyi di mana? Bersembunyi di benteng-benteng mereka. Nah, di sekitaran benteng ini ada pohon-pohon korma. Sebenarnya di dalam perperangan kaum muslimin ada adab perang. Salah satu adab perang itu tidak boleh merusak tumbuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Lihat dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-5. Apa saja yang kamu tebang dari pohon korma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas akarnya, maka semua itu dengan izin Allah. Jadi hukumnya tahsis di sini. Khusus di perang Bani Nadir boleh membakar pohon korma. Kenapa, Pak? Karena benteng mereka ini dilingkari oleh pohon korma. Nabi itu cerdas. Bagaimana caranya membangun rasa takut kepada Bani Nadir? Caranya bagaimana? Dibakar oleh Nabi Muhammad SAW kebun korma itu. Apa yang terjadi? Embungan api semakin tinggi, kan semakin menakutkan. Ya, coba jenengan malam Jumat. Malam Jumat hujan turun, petir. Di dalam rumah cuma ibu sendirian. Di dapur gesek-gesek. Kebetulan di belakangnya ada bambu. Bambu itu kan kalau menggesek-gesek kan bunyinya ik, ik, ik. Ya, yang terdengar apa? Ik, 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 ik. Petir, hujan. Ada yang ngedor pintu di malam hari. 1:30 malam. Dor. Kira-kira apa yang terjadi, Bu, di rumah? Teriak kiri kanan gitu ya. Nabi Muhammad paham dengan kondisi Bani yang suka pakai popok itu. Dibakar oleh Nabi kebun itu. Wah, semakin ramai. Akhirnya naik bendera putih. Jenengan tahu sejarah bendera putih itu? Dari Bani Nadir itu, Pak. Dari Bani Nadir itu naik senjata merah putih. Itu pun apa yang mereka minta kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah,
Bolehkah kami membawa apa yang kami bisa bawa? Bayangkan Pak, diperbolehkan sama Nabi? Boleh, Masya Allah. Kalau saya jadi Nabi Pak, selesai itu. Selesai itu. Jangan bayangkan apa yang mereka bawa. Ini loh, apa namanya ini? Kusen-kusen rumah itu dibongkar, kosennya dibawa. Dibiarkan sama Nabi, Masya Allah. Hanya kalau baca sirah nabawiyah itu, Masya Allah, Nabi itu dibalik tegasnya ada kasih sayangnya, Masya Allah. Semoga ini pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.